Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di seri podcast Kesehatan Mental Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya. Saya Rosana Sari dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dialami oleh banyak teman-teman mahasiswa, tapi sering tidak disadari gitu ya, atau bahkan dianggap normal gitu, yaitu tentang toxic relationship dan dampaknya terhadap kesehatan mental gitu. Nah, teman-teman, masa kuliah itu adalah masa di mana kita sedang mencari jati diri gitu ya, membangun hubungan baru dan belajar tentang cinta gitu. Tapi sayangnya nih, tidak semua hubungan yang kita jalani itu sehat gitu ya. Kadang kita terjebak pada satu pola yang justru merusak diri kita tanpa kita sadari gitu. Nah, hari ini saya senang sekali bisa menghadirkan para penyintas ya. Aduh, penyintas nggak Bu? Jadi di sini ada 2 orang mahasiswa gitu ya yang berani ya membagikan pengalamannya tentang toxic relationship ini ya, yang pernah mereka alami. Nah, melalui percakapan ini saya harap kita semua bisa belajar mengenali tanda-tanda toxic relationship, kemudian memahami dampaknya bagi kesehatan mental. Dan yang paling penting nih, bagaimana cara keluar dan memulihkan diri dari situasi tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja kita perkenalan dulu nih dengan teman-teman kita yang 2 orang di sini. Silakan mungkin dari Mas Adit ya, Mas. Okay. Silakan perkenalkan diri, nama, kemudian dari fakultas mana, semester berapa. Oke. Halo semuanya teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Adit Maulana Prastio. Teman-teman bisa panggil Adit. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan saat ini sedang di semester 5. Halo Rizka. Halo semuanya, saya juga dari FEBUB. Namanya Rizka Kavita, ini biasa dipanggil Rizka, saat ini sedang menempuh semester 5. Oke, sama-sama ya. Semester 5 ya. Oke. Baik. Mungkin pertama saya ingin tahu dulu nih, dulu pernah mengalami tentang toxic relationship ini kan ya. Itu kira-kira di tahun berapa atau kira-kira semester berapa? Dari siapa dulu nih? Sweet dulu. Oke. Saya dulu deh, nggak apa-apa. Saya dulu apa Rizka dulu? Oke. Kalau dari saya tuh, saya udah lama sih Bu. Kalau dibilang ya mungkin di masa kecil aja SMA lah ya. Oke. Saya one shoot langsung sampai 4 tahun. Oh, wow. Jadi mulai hubungan ini mulai SMA sih Bu saya. Oke. Kalau dari Rizka sendiri? Kalau saya sendiri baru, sebenarnya hubungannya udah lama ya, sekitar 3 tahunan. Cuman baru kerasa toxic relationship-nya itu di tahun ini, 2025. Ya. Berarti pas semester ini ya? Semester 4. Semester 4. Tetapi kalau saya dengerin tadi sebenarnya hubungannya lama ya? Ya. Lama banget. Berapa tahun kira-kira ininya? Kalau dari saya sendiri 4 tahun nih Bu. 4 tahun. Kalau Mbak Rizka? Sekitar 2 tahun mau ke 3 tahun. 2-3 tahun ya, artinya ini memang bukan situasi yang mudah ya, sesuatu yang bukan waktu yang singkat gitu kan. Enggak kemudian bahwa kita sudah ketika dalam hubungan yang toksik itu langsung tiba-tiba bisa menyadari dan bisa lepas gitu kan. Nah, betul sekarang nih kita masuk ke pemahaman dulu deh. Kalau menurut Mas Adit dan Mbak Rizka, definisi bagaimana sih menurut kalian berdua ya, definisi relation yang toksik itu seperti apa sih? Gitu. Aku dulu mungkin ya. Kalau menurut saya tuh toxic relationship tuh yang hubungan yang nggak bikin kita berkembang, malah jadiin kita stagnan atau malah jadi turun gitu, dan itu ngebuat diri kita jadi diri orang lain gitu loh. Jadi nggak pure diri kita gitu, nggak bisa mengekspor diri kita sendiri. Jadi kadang ya jadiin kita jadi orang lain gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih, kalau dari aku sendiri tuh kalau toxic relationship ibaratnya adalah sumber penyakit Bu. Kalau biasanya kan penyakit itu datang dari musim hujan ya. Kalau ini dia datang dari hubungan. Nah, hubungannya dia nyentuh 2 Bu, hati sama mental. Jadi ketika seseorang sudah berada di toxic relationship, dia udah berada di kondisi yang tidak sehat.
Secara akal nurani, hati nurani pun sudah sehat semuanya. Kayak gitu kalau menurut saya. Secara fisik ngaruh Kalau nggak? secara fisik ngaruh juga, Bu. Oh, oke. Kadang banyak sekali ya fenomena yang telah saya dapatkan itu ada yang sampai rela menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri pun juga sempat ada di beberapa berita karena memang hal-hal yang ya dari relationship itu sendiri. Tapi kalau dari Mas Adit sama Mbak Rizka sampai tahap itu nggak? Kalau ditanya pernah. Oke, ada terlintas ya. Ada terlintas. Oke, jadi sampai seberat itu ya. Sampai seberat itu. Nah, ini berarti kaitannya dengan tanda-tanda awal nih. Tanda-tanda awal bagaimana Betul. kemudian teman-teman mulai menyadari bahwa oh ini udah nggak baik nih, udah mulai beracun nih, udah mulai toksik nih. Kira-kira tanda-tandanya yang kemudian disadari teman-teman seperti apa? Dari Rizka dulu mungkin. Oke, Iya. saya. Oke, dari saya ya. Anyone lah, Bebas, anyone gitu. Oke, kalau dari saya sendiri itu seseorang ketika sudah mulai menyadari berada di hubungan yang toxic relationship itu ketika kita sudah mulai capek, Ibu. Soalnya kalau seseorang yang tidak sadar ya, mungkin kalau teman-teman nih, mungkin dari saya sendiri deh, di awal-awal kita udah ada di fase toxic relationship itu tuh kita nggak nyadar, Bu. Kalau kita memang lagi di masa-masa yang tidak sehat, bahkan meskipun pasangan kita itu udah dalam hal kata selingkuh mungkin ya, Bu ya, tapi kita ya tetap masih mau nerima berulang-ulang kali kayak gitu. Jadi, Itu menurut saya masih belum sadar. Jadi seseorang dikatakan sadar itu ketika sudah mulai ada rasa capek lah. Oke. Kalau dari Mbak Rizka? Kalau dari saya, kalau tanda-tanda awal mungkin karena pasangannya toksik itu jadi suka insecure, suka membandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Mungkin itu sih. Oke, Iya oke. sih. Jadi Terus ada suka ada rasa cemas, kadang nggak percaya gitu sama pasangannya. rasa tidak aman. Iya, tidak aman. Artinya gini, insecure-nya itu karena takut ditinggal atau gimana? Iya, bisa. Oke, takut takut Iya, ditinggal. takut ditinggal, Ibu. Takut ditinggal. Jadi diposisikan bahwa kamu itu tidak akan bisa atau tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ada aku. Iya. Nah, betul. Oke, jadi sudah ada ini ya, insecurity ya. Iya. Oke, nah itu kira-kira kapan teman-teman baru mengetahui ada tanda itu? Dari kan tadi ada hubungan yang 4 tahun, kemudian ada 2 sampai 3 tahun. Itu di tahun keberapa baru mulai menyadari itu? Mungkin Mbak Rizka dulu, monggo. Dari aku tahun 2 ketiga. 2 ketiga. Iya. Oke. Yang semester 4 iya, kemarin ya. Oke, pas semester 4 kemarin. Kalau Mas Adit? Kalau saya di tahun kedua sih, Bu. Oh, sebenarnya sudah lumayan ya. Iya, tahun sudah kedua lumayan. sudah. Jadi- Tetapi sulit melepaskan. Betul. Bahkan di fase-fase itu kalau saya sulit melepaskan itu pun masih fresh di tahun ini sih, Bu. Baru bisa melepaskan. Bisa ya. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Memang sulit ya untuk sulit Betul. mengenali tanda-tanda itu ya. Iya. Karena mungkin di awal ada kayak denial gitu atau Iya, gimana? Betul. benar. Iya. Kayak gini, Bu, apa ibaratkan kalau kita itu sudah punya feel ke salah satu orang yang memang dia sefrekuensi, terus juga sampai ada rasa sayang, itu tuh kayak susah banget, Bu, buat kita lepasin. Apalagi dalam misalnya nih dia menjadi first experience, kayak kita bisa menemukan hal-hal baru sama dia. Nah, itu bakal denial juga nih, Bu, ke kita. Makanya kayak susah banget nih buat ngelepasin satu orang ini, kayak gitu. Pasti kayak di pikirannya tuh ini bisa berubah Oke, bisa iya, berubah. gitu Kasih ya. kesempatan lagi Betul. lagi Iya, lagi memberi gitu. kesempatan gitu. Iya. Bisa kok, kayaknya nggak kayak gini kan. Bisa kok. Gitu. Apalagi terbayang-bayang, bisa nggak ya aku dapat yang kayak dia, kayak gitu. Oke. Aduh, itu tuh sering sekali, Bu. Bisa nggak? Aduh, nggak tahu ya, Bu, sekarang nyamannya sendiri aja sih. Oke, masih ini ya, masih pemulihan nih. Iya, betul. Oke, nah walaupun sulit dikenali gitu ya, tapi ketika teman-teman kan sekarang sudah mulai bahwa ternyata hubungan ini nggak sehat itu ya, sudah mulai bisa mengenali tanda-tandanya gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman sih pola-pola manipulatif yang selama ini dialami oleh teman-teman itu kira-kira apa aja? Gitu, enggak Adit mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri karena memang permasalahan saya pribadi ya, mungkin teman-teman pasti pernah merasakan ya yang sedang ada hubungan relationship ya, yang pasti namanya ada yang
katanya mendua gitu ya. Mendua seperti apa mendua? Selingkuh lah ibu. Oke. Ini kayak saya perjelas nih kayak deep banget nih kata-katanya ini. Oh, dari Oke. dari pasangan gitu ya? Iya dari pasangan. mendua. Jadi ya seperti yang dikatakan Rizka tadi, kita tuh kayak berulang-ulang kali kayak ini anaknya kayaknya bisa nih berubah. Tapi meskipun ketika kita gap ya, kayak mengetahui dia selingkuh, dia pun kayak ada rasa emosional yang memang benar-benar meyakinkan kita kayak nangis lah, kayak janji blabi bu baba gitu kan ya. Tapi tetap aja ibu, dia mengulangi sampai berkali-kali. Karena menurut saya itu emang kalau selingkuh itu emang udah penyakit sih. Iya. Ya, Kayak gitu. konon Ibu. katanya Konon kalau katanya seperti itu. sekali selingkuh akan selamanya Selingkuh lagi. akan mengulangi Iya. pola yang sama Iya. gitu kan. Kalau dari Mbak Rizka gimana? Nyambungin sama yang Adit, kalau misalnya selingkuh ya, kadang kita tanya kan, kenapa kamu selingkuh gitu. Tapi orang biasanya tuh pasangan yang toksik tuh dia malah membalikkan menyalahi kita. Jadi kayak gaslighting gitu. Malah aku lu selingkuh karena kamu bla 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 Yeah. gitu. Jadi di situ kayak ngerasa kok aku yang salah gitu. Padahal kan kamu yang selingkuh gitu. Itu malah membuat kita kayak insecure, terus kayak suka ngebandingin Iya, betul. kan. Padahal dia yang salah tapi malah kita gitu. Iya. Dibalik gitu Iya, kan. dibalik. Dan ini masih dalam tahap istilahnya kalau teman-teman kan masih ini masih istilahnya masih lucu-lucuan gitu kan. Iya, betul. Lucu-lucuan sebenarnya, bukan hubungan yang serius gitu ya. Nah, makanya kita bayangkan kalau kemudian itu menjadi satu hubungan yang serius ke pernikahan seperti itu kan. Nah, sekarang kan banyak kasusnya ya seperti itu di pernikahan ternyata banyak yang mengalami pernikahan yang toksik seperti itu. Oke, terus kira-kira ini selama menjalani hubungan yang kurang sehat itu ya, ada perubahan nggak dalam diri? Jelas ada bu. ada. Jelas Mungkin ada. yang awalnya Jelas ada. Oke, seperti itu. Oke, gimana Mas Adit? Oke, kalau dari saya sendiri yang pertama itu berpengaruh ke lingkungan sosial kita sendiri. Oke. Karena memang terlalu sering merasakan toxic relationship, akhirnya saya cenderung menyendiri, Bu. Oh, Jadi ketika saya lihat teman-teman tuh banyak relasi, banyak temen tongkrongan, tapi saya terlalu pengen ngobatin secara sepi. Jadi akhirnya ketika teman-teman ngajak nongkrong, ketika teman-teman ngajak main, saya kayak cenderung menolak. Akhirnya saya memutus rantai sosial saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin dari segi fisik kali Bu ya. Kita tuh kalau misalkan udah di toxic relationship itu tuh kayak gak bener-bener mikir diri sendiri Bu. Jadi bener-bener yang kayak kadang susah makan, controlling emosi, bahkan ngaruh ke hal-hal yang memang menjadi urgent kita seperti akademik, mungkin kewajiban kita ke keluarga kayak gitu-gitu sih. Kalau Rizka mungkin Kalau saya juga 11-12 ya sama Adit. Kadang ke akademik juga susah fokus gitu. Oke, Kalau misalnya kita oke. kelas malah pikirannya ke lain hal gitu. Terus untuk hubungan sosial juga cenderung jadi lebih avoidant kayak untuk mengungkapkan perasaan diri tuh kayak takut gitu. Jadi kurang lepas Berarti gitu. selama menjalani hubungan yang nggak sehat ini pernah cerita nggak sama temen deket atau gimana? pernah. Oh, tapi pernah ya? Pernah cerita Ibu. Cuman emang ada di beberapa fase yang emang saya sulit untuk cerita. Oke. Makanya itulah tadi saya bilang kenapa saya bisa memutus rantai sosial karena ya itu Bu. Kalau udah di posisi yang emang sudah terlalu tinggi emosionalnya karena toksik tadi ya kita cenderung kayak takut, kayak apa namanya ambigu bla 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 kayak gitu tuh. Pikirannya udah kemana-mana. Kira-kira udah kemana-mana. Iya. Atau takut mendapatkan penilaian dari orang lain. Betul. Oh, Dari perspektif orang lain Bu kita juga mikirin kayak anak ini kok gini gitu. Jadi banyaklah yang kita pikirkan itu. Atau mungkin itu anxiety. ada ketakutan gini ketika bercerita kemudian dibilang Dijudge bego. kita. Oh ya, ada. Oke, berarti kan mungkin dari lingkungannya juga takut lingkungannya tidak suportif gitu Betul. kan, tidak suportif gitu. Berarti kan ada masalah di kepercayaan diri juga. Iya, Iya. betul. Karena sudah dibentuk sedemikian rupa ya untuk ini ya ada perasaan bersalah gitu kan. Iya. Ya kan akhirnya ada ngefek ke nggak Diri pede sendiri. Iya, ya kan? betul. Mau kumpul sama orang juga nggak Nggak pede, pede. gitu karena sudah dianggap ada banyak negatif. Iya, betul. Nah ini berarti kan wajar ya kalau kemudian ini mengarah karena tadi ada keterasingan gitu ya, mengasihkan diri memang sengaja mengasihkan diri berarti tidak menutup kemungkinan memang bahwa ya kita menyadari bahwa ada arah ke commit suicide misalkan gitu ya karena ya. depresi, commit Iya, suicide betul. kan seperti itu ya. Mungkin ada yang mengalami sampai depressed. Kalau saya insomnia
bisa tidur. Oke, jadi bentuk depresinya itu juga bentuk depresi Iya, sebenarnya. sampai kadang kan cewek kan perasaannya hasilnya ini banget. Ya, oke. Nangis sampai sesak nafas, insomnia nggak bisa tidur. Oh, sampai gitu ya. Iya. Sesak napas. Tapi pernah ya itu berarti kan ngaruh ke fisik ya, Iya. ngaruh ke fisik. Udah pernah periksa belum misalkan pada saat penyakit fisik itu muncul gitu? Enggak. Kalau yang biasanya tuh dalam minggu-minggu itu karena nggak bisa tidur terus insomnia, biasanya suka nginep di kos temen, jadi nggak bisa sendiri, harus Oke. butuh teman. Gitu. Butuh teman. Iya. Untung sekali ya. Artinya masih ada kesadaran gitu ya. Masih ada kesadaran bahwa saya perlu teman nih. Iya, karena Masih ingat. ada beberapa kasus ya memang yang mereka benar-benar sudah tidak bisa harus kemana gitu Oh, kan. iya. Ini masih sangat beruntung sekali. Beruntung, Mas. alhamdulillah. Kalau Mas Adit gimana nih? Mas Adit nggak? Karena- pernah terlintas nggak waktu ada depresi, habis itu depresi kemudian Tentu ada- pernah Ibu, karena Oke. saya rasa di hubungan yang saya jalin selama 4 tahun ini itu bukan cuman untuk bersenang-senang doang. Jadi effort yang saya kasih ke dia pun juga besar. Oke. Bahkan ada di masa dia sampai materi saya itu sampai semua keluar ke dia, Oke, tenaga, jadi sampai waktu, menghabiskan materi ya? Iya. tenaga, waktu itu semua ke dia. Jadi ketika ada hal-hal yang sampai kenapa sih kok aku diduain, kenapa kok dia harus cari yang lain, dan di masa itu pernah sampai ke hal yang depresi. Mungkin teman-teman di sini jangan sampai kayak aku ya, ya mungkin adalah ya anak muda yang sekali stres kayak ngerasa buntu itu pasti ke ranah yang sampai ke bundir kayak gitu-gitu. Cuman alhamdulillah saya masih ada rasa sadar diri lah kalau hal itu tidak baik. ya, oke. Terus gini, momen breaking point-nya, bagaimana kemudian teman-temannya bisa, oke, gue sadar nih ini nggak baik nih, ini nggak baik, saya harus melanjutkan hidup saya. Kalau begini terus saya nggak bisa. Itu kan semacam breaking point ya, Oke. titik baliknya gitu. Nah itu kapan dan bagaimana? Coba. Mbak Rizka. Rasa capek ya mungkin karena Iya, kan yang capek tadi ya. beberapa kali dikasih kesempatan terus tapi orangnya tetap aja gitu, kayak kita sebenarnya mau keluar pun susah, cuman kayak enough gitu, cukup Oke. kasih batasan ke diri sendiri, kayak udah kamu udah waktunya keluar, udah meskipun kayak hubungannya sayang gitu ya, udah berjalan lama. Cuman kalau misalkan nanti tambah lama kamu tambah sakit, kayak mending sakit saat ini atau enggak kamu sakit selamanya gitu. Oke. Jadi kayak Mantap. ya udah mending sekarang. Mending sekarang ya. Iya. Nah, selama itu berarti ketika mengalami breaking point itu tadi kan pasti ada tantangannya gitu Iya. kan untuk melepaskan diri itu. Mungkin nanti juga saya tanya Mbak Rizka Iya. dulu ya. Siap. Tantangan yang dihadapi seperti apa? Tangan-tangan mungkin denial ya. Dari diri sendiri Iya. ya. Kalau dari pasangannya? Kalau dari pasangannya Mungkin ada yang kayak mau balikan gitu, Riz. Menyesal gitu. Itu biasanya godaan, ya ngemis-ngemis itu. Jangan tinggalkan aku seperti Itu tuh kayak godaan cowok ke cewek, Bu, biasanya emang. Oh gitu. Iya. ya biasanya kalau misalkan kita si cewek udah mau ninggalin, udah ninggalin, udah ngejauh gitu ya, tapi si cowoknya marah, narik lagi gitu, giliran kita kepelet lagi, ngulangin lagi gitu. Jadi kayak tarik ulur. Iya, Tarik ulur, betul. Itu tantangannya sih. Jadi kayak tetap bikin kita kayaknya bisa kembali lagi, tapi enggak bisa lagi, enggak gitu loh. Jadi kayak kita dibuat bingung gitu, abu-abu. Sampai akhirnya Iya. memutuskan udah Udahlah, capek, capek, sudah cukup iya. gitu kan. Iya. Cukup. Rasa capek sih emang yang harus yang bisa bikin kita keluar dari itu. Kalau nggak capek mau dibilangin gimana pun tetap Susah, Bu. Tapi Batu. dari teman-teman ada yang ngasih advice nggak? Kalau dari teman-teman, biasanya kalau teman-teman saya cuman kayak dengerin, soalnya kan oke. kita cewek pasti cuman bisa didengerin. Cuman kalau misalnya kebijakan ya tergantung kamunya. Paling dia cuman kasih saran, itu emang udah nggak baik, udah red flag kan. Oke. Kalau dari Mas Adit nggak ini? Momen breaking point-nya dan tantangannya ini. Oke, kalau dari saya sendiri, Bu, kalau dikata emang kita harus dari capek, emang capek. Cuman alhamdulillah mungkin takdirnya dibuat kayak gini ya. Jadi saya bisa keluar atau mungkin sadar itu karena memang dipisahkan
sama Tuhan. Dipisahkan apa? Secara tempat. Jadi dia ada di kota lain, saya tetap di Malang. Ini terpisah jarak. Terpisah jarak lah. Oke. Jadi karena hal itu alhamdulillah saya bisa mulai sedikit-sedikit keluar dari relasi itu gitu. Soalnya kalau misalkan dalam jalan satu kota aja Bu, meskipun kita udah capek, udah berusaha gak ngehubungin, ngeblok bla bla bla, itu susah Ibu. Tetaplah kita masih ada rasa yang mungkin denial, relapse, kayak keinginan untuk nemuin dia dimanapun itu kayak gitu-gitu. Bahkan pernah saya sampai bayar aplikasi lacak untuk mengetahui lokasi dia. Sampai makanya kalau dalam satu kota itu susah Bu kalau kita untuk keluar dari lingkungan itu. Soalnya emang menurut saya untuk menjadi untuk keluar dari relationship yang memang kita udah bangun lama itu butuh waktu yang mungkin bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nggak semua orang bisa secara instan keluar dari hal itu. Kayak gitu. Ada yang sampai puluhan tahun. Ada yang sampai puluhan tahun, bahkan sampai rumah tangga pun masih ada Bu biasanya bekas-bekas itu. Betul. Ya ini terselamatkan oleh jarak, tapi kadang-kadang juga jarak itu juga nggak mempengaruhi kalau sudah terlalu kuat. Iya, betul. Terlalu kuat. Tapi ini sangat menguntungkan sekali kalau Mas Adit masih bisa karena jarak itu bisa membuatnya berpikir dengan jernih gitu kan. Dan akhirnya bisa melupakan, bisa lepas gitu. Nah, terus ada nggak support system dari keluarga? Ada pastinya. Teman-teman tadi ya, teman-teman dari keluarga gimana? Mungkin ada kadang-kadang gini, kadang-kadang keluarga itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Iya. Gitu ya. Kira-kira dari keluarga gimana nih? Kalau dari keluarga, saya juga orangnya jarang cerita ya. Cuman kalau misalkan dia kan tahu kalau misalkan kita pacaran. Cuman kalau masalah putusnya gak cerita biasanya karena apa? Karena tiba-tiba sudah pertanyaannya loh, kok nggak sama itu? Iya. Karena kayak gak enak gitu loh, kayak sungkan gitu ngasih taunya, misalnya kayak diselingkuhin loh, takutnya nanti malah marah-marah gitu. Tapi kalau dari teman, alhamdulillah teman-teman pada nge-support gitu. Gak ada yang menghakimi sama sekali. Oke, alhamdulillah. Oke. Kalau dari Mas Adit gimana? Kalau dari saya sendiri tuh cenderung tertutup sih Bu dari keluarga. Jadi keluarga gak ada yang tahu, bahkan kakak pun nggak tahu. Kalau ke teman itu sebenarnya nggak semua teman saya ceritain. Jadi cuman beberapa dan itu pun nggak sering. Jadi mungkin saya lebih suka mendam sendiri aja sih Bu. Untuk hal-hal mungkin kalau ketika lagi tengkar atau mungkin diambang mau putus itu saya simpan sendiri aja. Oke, ini sebenarnya juga sedikit menunjukkan ada perbedaan dari sisi gender ya. Dari sisi gender. Kenapa? Karena kalau perempuan itu memang relatif lebih ekspresif gitu kan. Dia bisa menceritakan kepada sesama ini circle-nya gitu kan. Laki-laki walaupun ada circle-nya tetapi cenderung lebih ada kecenderungan untuk memendam gitu kan, seperti itu. Tapi tetap ada yang pernah konseling nggak? Pernah waktu itu hampir konseling. Jadi di UB gini ya? Di UB atau keluar ke psikolog atau psikiater di luar? Ke psikolog waktu itu ada di iya, soalnya di beasiswa saya tuh ada kayak konseling gitu kan. Betul. Udah daftar, cuman pas karena nunggu antrinya agak beberapa hari, terus pas waktu itu dihubungin udah merasa agak lega, jadinya kayak gak jadi cerita karena misalnya kalau cerita lagi takut mengulang lagi, jadinya nggak jadi cerita. Nah ini hari ini kira-kira mengulang lagi nggak? Jangan habis ini relapse nih Bu. Kayaknya udah dinaik banget nih. Sudah flashback lagi nih. Kalau Mas Adit nggak sampai ke konseling ya? Nggak sampai ya. Meskipun bahkan sampai depresi pun saya nggak sampai ke konseling. Soalnya saya nggak tahu ya Bu, kayak malu aja gitu loh. Malu cerita tentang hal-hal yang memang ini menurut saya itu hal buruk gitu loh. Di usia saat itu pun kayak ya ini nggak baik untuk didengarin orang. Soalnya itu kan kayak perbuatan yang memang secara agama menyimpang, jadi segala sosial emang kayak nggak bagus, nggak direkomendasikan untuk anak umur segitu. Jadi saya cenderung malu sih untuk cerita ke orang-orang kayak gitu sih. Iya, mulai SMA ya karena. Kalau secara agama bagaimana? Jadi artinya gini, apakah kemudian ada, kan kadang ada yang kemudian konsulnya ke pemuka agama atau gimana gitu, atau mungkin ada ya tiba-tiba aja lihat masjid belok lalu
nangis, kadang seperti Oh, itu. sering sih Bu. Oh sering ya? Sering, cuman emang kalau untuk konseling ke pihak agama atau pemuka agama itu nggak sama sekali. Cuman memanfaatkan tempat ibadah yang lagi sepi atau mungkin di sepertiga malam mungkin. Nah itu adalah emang waktu-waktu yang memang tenang untuk saya ngelepasin itu semua. Oke, sih. artinya memang ada peran Iya. agama Ada. dalam membantu teman-teman untuk keluar dari hubungan yang beracun ini ya. Oke. Nah, ini kan sudah berlalu nih. Udah alhamdulillah sudah lewat Iya, lah ya. betul. Kira-kira proses pemulihannya itu berapa lama? Rizka dulu apa aku nih? Rizka dulu Boleh apa yang aku? lebih lama dulu. Oke, kalau dibilang untuk sepenuhnya lepas, saya masih secara sekarang ke teman-teman bilang saya belum lepas. Oke. Cuman ketika saya sudah mulai berani melepaskan, saya bisa menjamin ke teman-teman saya sudah berani melepaskan. Kenapa demikian? Ya kalau dari rasa sayang sih masih ada Ibu. Rasa Rasa sayang itu penasaran. ada. Ya. Sulit Sorry. memang ya. Sulit Bu untuk First love bukan? Apa Bu? First love bukan? Iya, first love. Oh, Tadi kan di awal saya udah bilang Bu, Iya. one shoot langsung 4 tahun itu. One shoot langsung 4 tahun. Oke. Tapi ketika sekarang sudah memang terpisah jarak dari dia ya, nggak tahu kabarnya sama sekali, terus juga mungkin ini solusi dari saya untuk ini ya Bu berubah ya, mungkin atau mungkin dari apa jalan saya untuk berkembang gitu ya. Jadi mungkin ketika saya sudah mulai menggali potensi saya sendiri, terus saya menemui potensi saya sendiri, mulai kemana-mana berani sendiri, itu saya kayaknya udah mulai lupa lah. Tapi ya lupa, cuman nggak yang terlalu lupa banget. Cuman untuk yang rasa, insya Allah saya sudah nggak terlalu yang sampai kemarin-kemarin lah Bu. Nggak terlalu menggila Gitu. ya. Oke. Berarti ini ada peningkatan kepercayaan diri. Iya, gitu ada kan? peningkatan Oke. kepercayaan diri. Kalau Mbak Rizka? Kalau dari saya juga sebenarnya kan juga baru ya, baru 2025 ini. Iya, baru lepas. Iya, Iya. baru lepas. Jadi kalau misalkan dibilang masih udah move on gitu, sebenarnya belum. Oke. Cuman buat kembali lagi ke itu udah nggak mau gitu. Udah mikirnya udah banyak gitu Iya. kan. Stop. Dengan berbagai resiko-resiko itu udah nggak mau ngerasain lagi Iya. gitu kan. Oke. Jadi udah ya, tapi memang untuk meninggalkan perasaan itu masih Emang masih sulit. Ya. sulit. Masih sulit. Oke. Sudah siap mencari yang baru. Aduh, gimana Riz? Malah tambah masa. Iya, jadi memang ada jeda ya. Biasanya memang ada Iya. jeda dari para Kalau dibilang untuk anak penyintas. muda sekarang itu kayak lebih ke trust issue sih Bu. Iya, benar. Jadi kebayang-bayang Oke, jadi hal-hal akhirnya buruknya. yang muncul itu ya Iya, trust issue. trust ya. issue. Nggak percaya gitu. Iya, ke nggak gampang orang-orang. percaya sama orang, nggak gampang menjalin hubungan seperti itu ya, muncul trust issue. Oke. Nah, dari sekian obrolan kita ini, kira-kira pelajaran penting apa sih yang kemudian bisa dipetik ini dari teman-teman nih selama berproses menjalani- untuk selama berproses keluar untuk dari lepas, hal ini ya, Bu, ya. mengalami toxic relationship dan berproses untuk lepas dari hubungan yang seperti itu, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil? Kalau pelajaran menurut saya itu mending kita sekarang lebih fokus ke diri kita sendiri. Oke. Gali potensi kita, fokus ke diri sendiri, treat diri sendiri lebih baik gitu. Kalau cari kesibukan, misalkan kalau dari saya sendiri fokus organisasi atau enggak kayak olahraga, cari hobi-hobi baru gitu, itu bisa sangat membantu untuk proses pemulihan gitu. Jadi ya udah fokusin ke diri sendiri gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kamu pasti nemuin orang-orang baik di luar sana gitu. Mas Adit? Kalau saya sendiri Bu, mungkin kalau dibilang lepas, insya Allah saya tuh lepas dari bulan Agustus kalau nggak salah. Kita KKN tuh bulan apa? Juli nggak? Juli. Nah, jadi saya lepas itu mulai bulan Juli. Kenapa? Karena di situ saya merasa saya mulai menyibukkan diri. Bener-bener yang banyak kesibukan ya. lepas dari maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak saya lepas. Saya fokus ke KKN. Waktu itu saya ikut MMD Ibu, jadi iya, Kordes. Jadi ketika jadi Kordes itu pikiran semua itu terarah ke tim, ke program dan sebagainya. Jadi ya, akhirnya kayak hal-hal kayak itu tuh saya lupain gitu. Setelah saya keluar dari MMD,
alhamdulillah saya mulai pulih karena memang 1 bulan itu saya benar-benar kayak treatment buat saya untuk ngelupain dia dengan hal yang positif tadi itu. Jadi pikiran saya ibaratnya dia 5%, 95% saya lebih fokuskan ke hal-hal saya di MMD itu. Terus ketika saya di bulan Agustus itu dia sempet ngehubungin saya lagi. Akhirnya saya mulai relapse dan kayak luluh lah ya, kayak aduh kenapa ini gitu kan. Ada rasa-rasa kangen sedikit lah. Cuman ketika di situ tuh saya ya trust issue aja sih Bu, kayak relapse lagi, kebayang-bayang lagi kayak oh dia pernah ngelakuin ini hal-hal yang jelek lah ya. Akhirnya saya coba self love. Jadi saya itu jujur ketika berhubungan sama dia itu saya 1,5 tahun vakum di dunia perlombaan. Saya itu orangnya suka lomba Ibu. Jadi semenjak saya berhubungan sama dia itu tuh untuk hal-hal kayak gitu tuh saya lupain, saya tinggal. Jadi ketika saya sudah mulai lepas dari dia, saya coba ikut lomba-lomba lagi. Dan alhamdulillah saya dalam 2 bulan sudah bisa dapat 5 juara waktu itu. Alhamdulillah sekali. Dan itu menjadi salah satu hal yang mungkin rasa syukur saya. Saya mulai menyadari diri saya. Ternyata saya punya skill, saya punya potensi, saya bisa berhak untuk dicintai orang lain, disayang orang lain. Bahkan ketika saya juara, itu tuh banyak orang yang kasih congratulations, selamat, dan itu bisa sedikit menambah rasa sadar saya. Ternyata nggak cuma dia saja yang mengerti kita, tapi banyak orang yang aware ke kita, kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma dia aja yang betul penting gitu kan. Soalnya dari dulu pasti kebayang kayak cuman dia yang ngerti aku, bla 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 gitu lah ya Bu ya. Padahal nyatanya enggak di kayak luar gitu. sana banyak orang yang memahami dan mungkin mencoba memahami gitu kan. Betul. Oke, nah ini nih, karena kan sudah pernah mengalami, sudah bisa lepas, kira-kira pesan dan saran apa sih buat teman-teman yang mungkin Oke, mungkin kita bukan, teman-teman juga bukan orang yang hebat gitu ya, enggak, tapi dari hasil sharing tadi itu paling enggak ada sesuatu yang bisa dipetik lah dari teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya, bahwa kira-kira ada hal positif apa sih yang bisa teman-teman bagikan jadi saran untuk teman-teman gitu. Ayo siapa? Kalau saran dari saya, teman-teman semuanya jangan takut buat keluar dari toxic relationship. Karena benar kata Adit tadi ya, toxic relationship tuh jadi penyakit gitu. Itu malah ngebuat kita malah tambah menurun gitu. Mending emang susah. Kita aja sekarang juga lagi berproses, bukan yang benar-benar pure keluar dari toxic relationship itu. Cuman kalau misalkan gak sekarang, kapan lagi gitu mau keluar? Daripada nanti teman-teman malah tambah makin sakit, mending keluar sekarang gitu. Dan untuk tipsnya, cari kesibukan diri, gali potensi. Aku tahu pasti teman-teman juga ada potensi di diri teman-teman tuh ada, cuman masih tertutup gitu. Dan cari hobi baru. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek kan biasanya mulai dari self reward atau enggak kayak rawat diri gitu. Itu bisa mulai gym, olahraga gitu. Itu bisa buat kita healing kecil ya. Mungkin traveling gitu ya, healing gitu ya. Kalau Mas Adit? Mungkin ini pesan buat teman-teman ya. Kalau teman-teman menilai saya itu berhasil atau sukses dalam keluar dari hubungan ini, saya belum berhasil teman-teman. Saya belum sepenuhnya keluar. Cuman satu hal yang saya tekankan untuk teman-teman, berusaha. Jadi di sini saya masih dalam proses berusaha memperbaiki diri sendiri, berusaha self love seperti apa yang dikatakan Rizka, berusaha untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Jadi berusaha itu tidak gampang teman-teman, namanya juga proses kan ya. Seperti kita untuk berusaha karir itu juga nggak gampang. Jadi ya kita cuman bisa berusaha dengan ya tadi seperti self reward, dengan kita menggali potensi kita. Terus juga tadi itu kan teman-teman sempat dengar ya, saya sempat memutuskan rantai sosial. Jadi mulai bangun lagi teman-teman. Jadi ketika temannya ada yang ngajak main, ada yang ngajak nongkrong, ikut aja teman-teman, jangan mager. Itu salah satu langkah kecil yang menurut saya bisa membantu teman-teman untuk keluar dari
kunci relation yang teman-teman menjadi penyakit itu tadi. Sama satu, jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Banyak kok orang-orang di luar sana yang peduli sama kita, nggak hanya pasangan kita aja gitu. Itu hanya sepeser 0,001% manusia. Ya, jadi membuka diri. Iya, betul. Mulai membuka diri ke lingkungan gitu kan, ke circle. Ke keluarga mungkin ya. Dan mungkin yang penting juga adalah kalau kemudian teman-teman itu sudah merasa memang benar-benar tidak kuat, itu memang perlu sekali untuk mencari bantuan profesional. Betul. Seperti itu, dari psikolog atau psikiater. Nah, di UB sendiri itu sudah ada unit layanan konseling ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan, di tingkat fakultas ada, di universitas juga ada gitu. Itu bisa menjadi sarana untuk teman-teman sekalian untuk mencari bantuan gitu ya, secara profesional. Kan di sana ada banyak sekali profesional di bidang psikologi gitu kan. Kita juga ada psikologi di UB ini. Oke. Mantap sekali teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang lain ya di Universitas Brawijaya maupun di luar Universitas Brawijaya yang sedang mengalami toxic relationship. Betul. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ini kayak konseling nih.